Komnas HAM kantongi siapa saja yang ada di lokasi kematian Brigadir J. Juga pada saat otopsi tadi kami sangat terbuka dan kami bisa nyatakan kami bersifat independen dan imparsial. Tidak ada yang menitipkan apapun atau memberikan intervensi apapun. Dan saya rasa di sini kehadiran dari Komnas HAM dan Kompolnas juga menjadi pemasti ya, mengawasi pekerjaan kami dan memastikan dan memberi jaminan kepada masyarakat bahwa pekerjaan yang kita lakukan di sini secara independen dan mengingat tadi ya sudah terjadi proses yang cukup lama sejak kejadian sehingga dari karakteristik luka yang tampak secara kasat mata itu sulit dibedakan apakah ini terjadi sebelum atau sesudah kematian sehingga perlu pemeriksaan penunjang untuk bisa lebih memastikan kembali. Hasil otopsi itu untuk menentukan apakah seseorang itu meninggal dunia itu ya karena dibunuh atau tidak dibunuh gitu. Sebenarnya itu ininya. Kalau yang ditembak itu pasti kelihatan ya akan hasil dari tembakannya itu akan menggambarkan bahwa itu memang dikehendaki gitu loh. Di bagian mana umpamanya yang mematikan, bagian mana yang hanya melumpuhkan dan sebagainya gitu. Nah, karena itu otopsi itu ya menjadi penting gitu, menjadi penting untuk menentukan itu. Di samping juga mengidentifikasi siapa yang melakukan itu gitu ya. Komnas HAM mengantongi data siapa saja yang berada di titik lokasi kematian Brigadir J alias Nobriansyah Yosua Huta Barat. Hal itu usai Komnas HAM menggunakan teknologi bernama Seldam. Salah satu tindakannya adalah Seldam, menarik jaringan komunikasi itu, kami juga dikasih bahannya termasuk disediakan printnya. Begitulah ujar Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam. Anam menjelaskan Seldam merupakan data mentah buangan ponsel yang diterima Komnas HAM dari Cyber Barreskrim Polri sebagai data dokumen digital, sehingga teknologi tersebut mampu memperoleh database transceiver station di sekitar kawasan Kompleks Perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Seldam bahan mentah material yang nanti kami analisis untuk menentukan titik-titik mana komunikasi apa yang terjadi di wilayah-wilayah yang terekam dalam Seldam. Lebih lanjut, Ana menuturkan nantinya Seldam itu akan menentukan HP siapa saja yang berada di titik terdekat lokasi kematian Brigadir J. Hal itu berdasarkan penentuan titik lokasi ponsel setiap orang dalam jangkauan area tertentu. Dengan demikian, kata Anam, adanya data dari Seldam itu akan memperkuat Komnas HAM dalam membongkar siapa saja orang yang terlibat dalam insiden yang menyebabkan Brigadir J meninggal dunia, termasuk menilik keberadaan Baradae, Irjen Verdi Sambo, serta istrinya. Makanya tadi itu kertas panjang itu Seldam, itu hasil Seldam mereka. Apakah kami cuma dikasih itu? Tidak, kami juga dikasih bahan mentah materialnya. Jadi ditarik itu banyak banget nomor HP dan sebagainya di 4 titik. Komnas HAM memaparkan hasil pemeriksaan awal terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Dari hasil pengungkapan isi rekaman CCTV, Baradae yang menembak mati Brigadir J ternyata mengawal Irjen Verdi Sambo dalam perjalanan pulang dari Magelang, Jawa Tengah ke Jakarta. Komnas HAM sudah mengantongi foto buktinya. Jadi siapa yang bohong? Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto pernah memberikan keterangan awal mengenai status Baradae yang berada di rumah Irjen Verdi Sambo. Keterangan buat Kombes Budi yang kini sudah nonaktif dari jabatannya itu diberikan 4 hari setelah peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Tampaknya, keterangan awal Kombes Budi dipatahkan oleh temuan Komnas HAM. Dari hasil pemeriksaan awal, Komnas HAM menyebutkan Baradae ternyata mengawal Irjen Verdi Sambo dalam perjalanan pulang dari Magelang menuju Jakarta. Komnas HAM sudah mengantongi foto buktinya. Pada Selasa 12 Juli, Kombes Budi menggelar jumpa pers Mapolres Metro Jakarta Selatan. Dia menerangkan soal Baradae yang tidak mendampingi atasannya. Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo yang kini sudah nonaktif. Ketika itu Baradae berada di rumah dinas yang berada di Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat sore. Hal itu karena Baradae diminta untuk mengawal putra dari Verdi Sambo yang dijadwalkan pulang dari luar kota untuk singgah sementara di rumah dinas. Menurut Budi, selama ini rumah dinas itu digunakan oleh Verdi Sambo dan keluarganya sebagai rumah singgah selesai pulang dari keluar kota. Prosedurnya karena dia baru pulang dari luar kota, maka sama dengan keluarga yang lain. Yang bersangkutan juga melaksanakan isolasi mandiri terlebih dahulu sebelum menunggu hasil tes PCR yang dilakukan bersama keluarga yang lain. Namun bersamaan saat Baradae melakukan tugas, dia terlibat baku tembak dengan Brigadir J.